Di video kali ini kita akan memulai proses codingan kita, yaitu pada awalan, yaitu di bagian halaman depan gitu, yaitu halaman kasirnya gitu ya. Oke, jadi sebelum itu teman-teman bikin dulu style CSS di dalam folder CSS ini. Dan untuk isinya teman-teman akan saya berikan di deskripsi video kali ini ya. Dan kenapa kok gak langsung menulisnya? Karena ini agak terlalu banyak serta biar mempersingkat waktu kita ya. Nah, jadi seperti ini. Ada sekitar 165 line ya, yang mana ini agak mudah sih sebenarnya ya. Jadi yang di atas saya akan rangkum dulu ya. Di sini yang di atas memanggil font Poppins ya, yang mana dari Google Fonts. Lalu di sini root yaitu membuat istilahnya tuh variable gitu ya, variable di dalam CSS gitu. Jadi ini adalah warna-warnanya. Nah, lalu di sini kita bikin reset CSS-nya yaitu marginnya kita bikin 0, paddingnya 0, dan font family-nya kita bikin Poppins yang mana ini serif yang mana sudah kita panggil di atas gitu ya. Lalu IMG-nya max width-nya 100%, dan ini serta saya bikin titik kursor pointer biar bisa ada icon apa tuh namanya tangan lah gitu ketika di kursor. Lalu logonya ini sebenarnya ini CSS dasar semua teman-teman ya. Nah, seperti ini juga flex center between. Kenapa kok saya buat seperti ini? Biar di codingannya langsung nanti tidak bikin class flex lalu line item center lalu justify content between gitu-gitu. Nah, karena biasanya saya bikin seperti ini ya. Nah, agar mempersingkat waktu dan mempersingkat pemanggilan kelas CSS juga. Lalu di sini form controlnya, fokusnya itu di box shadow-nya tuh none. Lalu border colornya itu yang tadi kita panggil atau yang kita bikin gitu di atas. Lalu form control untuk yang border radiusnya, paddingnya juga saya atur di sini biar lebih menarik ya. Dan serta di bawahnya saya juga bikin untuk btn quantity dan btn delete ya, yaitu bagian yang ini teman-teman, yang ini gitu. Nah, ini juga saya bikin di CSS kita langsung, yang mana width-nya itu mana deh, yang mana width-nya itu 30, height-nya 30, dan background-nya soft blue gitu. Btn quantity pas di hover juga sama ya teman-teman di sini. Nah, pas di hover juga sama. Nah, ini sebenarnya memang CSS dasar semua ya teman-teman ya. Nah, barnya untuk drop down item saya bikin seperti ini. Lalu ke bawah juga sama ya, ini dasar semua. Gak harus saya jelasin banyak-banyak ya. Nah, ini navpills juga saya ganti backgroundnya. Navpill ini sebenarnya dari Bootstrap ya. Begitupun juga dengan yang ini juga dari Bootstrap gitu. Untuk cardnya juga sama, saya bikin border radiusnya 1 rem. Lalu 1 rem ini sebenarnya 16 pixel ya kalau di pixelnya. Lalu bordernya itu solid atau transparan. Kita kasih transisi, lalu di hovernya itu makanya di sini ada, nah ini seperti ini nih gitu. Nah, ini yang bagian card hover gitu. Lalu card title-nya itu font size-nya 18 pixel. Serta yang terakhir adalah tabel. Nah, di tabelnya ini text transform-nya ini khusus yang TH ya, atau head-nya gitu. Jadi seperti ini. Oke, kita fokus di index.html sekarang. Ini udah 8 menit, 4 menit. Oke, di index.html ini atau di halaman utama, karena akan banyak sekali codingannya ya, sekitar kalau di demonya itu sekitar 300-an ya codingan, atau ya 300-an lah gitu, 300-an codingan. Makanya saya akan bagi beberapa section ya. Pertama nav, lalu yang kedua itu bagian yang kiri, yang ketiga bagian yang kanan gitu. Biar gak terlalu banyak waktunya ya, bisa jadi sejam tuh nantinya. Oke, saya akan bikin terlebih dahulu bagian navigasi bar gitu. Pertama kita bikin struktur HTML seperti ini, lalu kita kasih nama aja halaman depan, lalu post gini, dan
Kita panggil semuanya. CSS, bootstrapnya kita panggil ya. Nah, saya akan panggil yang bootstrap.min.css. Lalu yang kedua, saya juga panggil box icons, css box icon.min.css. Yang ketiga, saya akan panggil yang CSS saya sendiri, gitu. Oke, yang selanjutnya yang terakhir, saya akan panggil scriptnya untuk bootstrap. Nah, vendors, bootstrap, JS, lalu kita panggil yang ini bootstrap.bundle.min.js. Oke, pertama-tama kita akan bikin dulu ya. Di sini bodinya itu memiliki kelas bg soft blue yang mana dia tuh dipanggil dari style.css gitu. Oke, lalu nav ya. Sebenarnya navigasi barnya ini saya dari ini sebenarnya ya, teman-teman ya. Dari bootstrapnya langsung gitu. Akan tetapi bentar-bentar biar kalian tahu dulu ya. Saya dari sini sebenarnya. Saya nggak terlalu banyak kerubah sebenarnya. Yang ini sebenarnya. Silakan kalian copy atau bisa ikuti cara saya ya. Karena ada beberapa yang saya ubah gitu. Oke, pertama kita bikin nav, lalu titik navbar, lalu titik lagi navbar expand lg, lalu bg white pj 3. Nah, gini. Nah, navbar expand lg, bg white ini udah dari bootstrapnya. Nah, ini. Nah, bg body tertiary kalau di sini. Oke, saya tambahkan pj3 saja, padding atas bawah gitu. Lalu titik container fluid. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan panggil logonya ya, navbar brand namanya. Nah, untuk hrefnya ini ke index.html. Dan untuk logonya, teman-teman ya, bisa kalian download logonya sendiri atau kalian memiliki logo sendiri ya. Lalu ke assets, image, logo. Nah, karena di situ tersimpannya. Di sini misalkan kasir online. Nah, kasir online gitu untuk namanya, teman-teman. Oke, di sini button ya untuk apa tuh namanya? Button untuk toggle gitu. Oke, titik navbar toggler border 0 shadow none. Nah, karena basicnya itu memiliki border dan shadow, tapi saya nggak suka gitu. Nah, ini menurut perspektif teman-teman saja ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Type-nya tuh button dan kita ada data, oh ya bentar, data bs toggle navbar menu gitu. Lalu span di sini navbar menu. Oke, secara dari bootstrapnya langsung ini seperti ini. Navbar toggler saja gitu ya. Nah, kalau saya sendiri saya tambahkan border 0 shadow none ini dari bootstrap. Oh ya, kurang satu, data bs toggle. Sorry. Iya, ini udah benar ya, toggle ya. Ntar. Ya, ini udah benar database toggle. Nah, yang ini namanya collapse. Nah, yang ini yang saya keliru, yaitu target. Nah, targetnya navbar menu gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah di bawahnya gitu. Yang bagian ini. Collapse, navbar collapse gitu-gitu. Oke. Jadi navbar bukan collapse dulu. Navbar collapse. Oke, seperti ini dan ID-nya navbar menu. Nah, untuk ID ini harus sama dengan database target. Oke, lalu UL navbar nav me auto lalu gap 2. Nah, me auto ini agar dia tuh berada di kiri, di sisi kiri gitu. Oke, jadi seperti itu. Lalu li nav item, a nav link gini. Nah, hrefnya yang ini ke index.html, kita kasih nama kasir seperti ini. Nah, dan di sini ada aktifnya, teman-teman. Aktif, saya juga kasih px4 sama di sini px4 juga ya. Nah, ini px4 buat apa? Padding kanan kiri gitu. Nah, di sini bukan kasir lagi melainkan order list.html. Nah, di sini juga sama order list gitu. Oke,
Selanjutnya di bawahnya penutup UL di sini saya kasih navbar nav juga sama dengan yang di atas, tapi di sini MS Auto. Nah, bedanya ME Auto sama MS Auto ini apa? Nah, ME Auto ini margin N, jadi dia tuh ke kiri banget tuh menunya. Nah, kalau ini MS itu ke kanan banget start gitu, kalau auto gitu. Oke, lalu LI nav item drop down. Nah, di sini bagian drop downnya. Drop down bagian yang nama yang udah login gitu. Oke, navlink, navlink bukan navbarlink. Navlink drop down toggle gitu. Hrefnya nggak kemana-mana. Nah, di sini ada rule-nya ya. Rule-nya tuh button, lalu database toggle-nya itu drop down. Nah, seperti ini, serta apalagi? Ntar. Serta udah kayak gitu aja. Gitu. Nah, kita kasih nama Muhammad Yunus Almeida atau nama kalian lah gitu ya. Lalu UL drop down menu N, lalu MT2 gitu. Nah, drop down menu ini udah basicnya dari situ sebenarnya ya, yang bagian ini. Nah, yang bagian ini teman-teman ya, drop down menu gini ya, sorry. Nah, bagian yang ini gitu. Saya tambahkan drop down menu N agar dia ke kanan gitu. Oke. Lalu ya udah di sini LI where LI. Nah, ini. Lalu A drop down item. Nah, href yang ini ke dashboard ya, dashboard.html. Ini untuk kalau admin gitu ya, admin gitu misalkan. Lalu saya LI lagi yang ini untuk setting.html. Setting ini silakan kalian bikin sendiri, karena saya basicnya nggak ada setting kalau di project kali ini ya. Nah, setting ini formalitas saja. Oke, yang terakhir adalah logout. Logout mengarah ke login.html. Logout gitu. Nah, di sela-sela logoutnya itu ada hr divider drop down divider gitu. Oke, saya menggunakan extension ini teman-teman ya untuk menjalankan project HTML ini, yaitu live server. Nah, saya menggunakan live server, jadi nanti di laptop kalian atau Visual Studio Code kalian bakal ada di sini Go Live gitu. Nah, karena saya udah mendisable-nya, saya Ctrl Shift P, lalu saya cari live server, open with live server, gini. Oke, jadinya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini kenapa kok besar banget ya? Wait, oh ya, kenapa kok besar banget? Karena di sini kita nyataknya navbar brand saja, harusnya ada logonya yang mana sudah kita bikin di style CSS-nya. Sekarang udah benar. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini dulu untuk video kali ini, yaitu membahas tentang CSS-nya, lalu navbar untuk yang bagian depan ini. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menampilkan menu seperti ini.